Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Gusna dengan NIM 19290041004 dari kelas PTIKB 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas review jurnal kedua dari tugas ujian akhir statistik dengan judul The Effect of Plank Training with the Concept of Training from Home During the COVID-19 Pandemic. Kemudian latar belakang. Dikarenakan COVID-19 yang melanda Indonesia memaksa masyarakat untuk menjaga jarak dan melaksanakan protokol kesehatan, termasuk mematuhi aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun, siswa atlet harus menjaga fisik mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan plank melalui konsep training from home yang dilaksanakan pada atlet yang datang ke Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Tuban di masa pandemi COVID-19. Adapun metode penelitian yaitu penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pretest dan posttest, di mana ada satu kelompok perlakuan atau kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Penelitian ini melibatkan 24 siswa atlet pria yang menghadiri Porprov di Tuban yang sedang mempersiapkan acara Porprov tahun 2021. Atlet yang digunakan dalam penelitian ini berusia 17 sampai 21 tahun. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling, di mana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Berbeda dengan jurnal pertama tadi, saya menggunakan one group sample test. Kali ini saya menggunakan dua kelompok, yaitu ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kemudian hipotesis statistik. Penerapan yang pertama, H0. Penerapan pelatihan plank dari rumah tidak memberikan pengaruh pada menjaga dan meningkatkan kondisi fisik, khususnya peningkatan kekuatan lempar beban di masa pandemi COVID-19 untuk para siswa atlet. Kemudian hipotesis alternatif, penerapan pelatihan plank dari rumah memberikan pengaruh pada menjaga dan meningkatkan kondisi fisik, khususnya peningkatan kekuatan lempar beban di masa pandemi COVID-19 untuk para siswa atlet. Adapun kriteria yaitu jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 maka data terdistribusi secara normal. Kemudian jika nilai sig to Taylor lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima atau sebaliknya. Kemudian hasil penelitian pretest dan posttest kelompok eksperimen. Jadi kelompok eksperimen ini merupakan kelompok yang diberikan perlakuan. Di sini ada 12 data dengan pretest dari 14,10 meter, 8,23 meter, sampai 17,30 meter. Kemudian posttest dari 15 meter sampai 19,10 meter. Kemudian hasil penelitian pretest dan posttest kelompok kontrol. Di sini kelompok kontrol yang merupakan kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Nilai pretest dari 16,40 meter sampai 18,25 meter. Artinya bervariasi. Kemudian posttest juga sedemikian. Kemudian analisis hasil penelitian. Di sini terdapat deskripsi statistik. Yang pertama, pretest eksperimen dengan nilai minimum 8,23, maksimum 17,55, total 169,43, rata-rata 14,11. Posttest eksperimen 9,60, untuk minimum maksimum 20,90, total 199,00, kemudian rata-rata 16,583. Kemudian pretest kontrol, di sini ada minimum 9,00, maksimum 19,00, jumlah 176,39, rata-rata 14,692. Kemudian ada posttest kontrol, minimum 9,04, maksimum 19,60, total 177, kemudian rata-rata 14,7. Di sini jika dianalisis antara pretest eksperimen dan posttest eksperimen,
di bagian total terdapat perubahan yang signifikan sebesar 30 poin dari 69 ke 99, 169 ke 199. Sedangkan pada pretest kontrol dan post-test kontrol di sini hanya terdapat perbedaan 1 poin. Kemudian analisis hasil penelitian selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini kami menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Di sini nilai signifikan di atas 0,05 sehingga data dapat dikatakan terdistribusi secara normal. Di sini nilai signifikan yang terdapat di kolom Kolmogorov-Smirnov 0,2, 0,1, 0,2, dan 0,2 artinya di atas 0,05. Kemudian analisis paired sample t-test. Di sini kita menggunakan nilai Sig-to-Tailed. Yang pertama untuk pretest eksperimen dan post-test eksperimen 0,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pelatihan plank dari rumah memberikan pengaruh terhadap kekuatan lemparan atlet siswa, sedangkan pada kelas kontrol itu lebih besar daripada 0,05. Artinya kan mereka tidak diberikan perlakuan, jadi mereka tidak terpengaruh oleh apapun. Artinya nilai eksperimen ini untuk pelatihan plank ini memberikan pengaruh, Pak. Sedangkan pada kontrol itu tidak terdapat pengaruh apa-apa. Kemudian uji homogenitas atau kesamaan data. Berdasarkan output nilai signifikan based on mean di sini di baris atas, based on mean yaitu 0,537 lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan variansi data post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu sama atau homogen. Selanjutnya yaitu analisis hasil penelitian independent sample t-test. Di sini dapat dilihat nilai Sig-to-Tailed lebih besar dari 0,05 yaitu 0,238 untuk kelas eksperimen, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan mengenai hasil kekuatan jarak lemparan atlet siswa antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Kemudian kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa latihan plank dengan konsep latihan dari rumah dapat dijadikan sebagai solusi untuk menjaga dan meningkatkan kondisi fisik, khususnya kekuatan menembak di masa pandemi COVID-19. Namun, konsep ini tidak dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama karena dapat menurunkan motivasi atlet dalam latihan. Sekian pembahasan atau review jurnal kedua dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.